Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi sama aku Yunisa dan Dokter Faisal. Kali ini kita akan membahas penyakit mastitis yang biasanya menyerang sapi betina ya dok ya. Nah, Ataupun umumnya sapi perah ya, tapi ya tidak apa-apa, karena itu juga sapi betina, sapi potong juga kadang sama bisa. bisa juga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan dijelaskan oleh Dokter Faisal. Jadi teman-teman tonton video ini sampai akhir ya. Halo, selamat siang Sobat GSK dimanapun Anda berada. Kembali ketemu kita dalam diskusi singkat mengenai seputar penyakit dan manajemen tentang sapi potong baik yang betina ataupun sapi perah ya. Walaupun di sini belum ada sapi perah, tapi tidak menutup kemungkinan ya sama aja. Jadi yang penting apa sih penyakit yang akan kita bahas kali ini adalah penyakit yang umumnya menyerang hewan ternak kita, terutama ternak sapi, kambing, perah. Yang mungkin kalau sapi perah ataupun sapi betina, sapi potong betina, kambing juga kambing betina, karena yang punya kambing atau kelenjar susu adalah hewan ternak betina ya. Baik, untuk mengawali lagi untuk pembahasan penyakit yang akan kita bahas kali ini adalah penyakit mastitis ya. Ya, istilah ini adalah penyakit yang memang terjadinya penyakit di hewan ternak, terutama hewan ternak betina yang mempunyai kelenjar susu. Jadi mastitis adalah kata lain dari penyakit kebengkakan ataupun radang di kelenjar susu. Jadi penyakit ini adalah penyakit bakterial yang disebabkan oleh bakteri yang biasa menyerang di peternakan kita adalah Staphylococcus aureus atau Streptococcus juga. Itu juga bisa, tapi yang lebih umum biasanya Streptococcus aureus. Kejadian mastitis ini bisa terjadi secara akut, subakut ataupun kronis. Akut biasanya kita temui hewan ternak betina, terutama sapi, baik sapi perah maupun sapi potong yang betina, kemudian kambing perah yang betina juga. Ini bisa mengalami radang di kelenjar mame atau kelenjar air susu, sehingga terjadinya ambing ataupun tampak kemerahan, membesar ya. Kemudian kalau kita perah susunya terjadi kelainan, bisa pecah, bisa bercampur darah, ataupun kalau diuji lanjutan bisa ditemukan banyak benda-benda asing ya, istilahnya bagi yang tidak umum terdapat di susu. Tapi yang nampak sekali pada kasus mastitis adalah baik secara kuantitas terjadi penurunan yang sangat drastis ataupun kualitas ya, itu tadi adanya perubahan-perubahan dari kualitas susu. Untuk mastitis ini memang biasanya terjadi pada umumnya memang lebih populer di sapi perah ya, dan ini biasanya disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini yang menyerang pada saat masa kering ya, atau setelah habis diperah, masa perahnya habis. Nah, itu untuk selanjutnya ada masa bunting, kemudian juga nanti produksi susu lagi. Itu sudah dimulai dari masa kering ini.
infeksinya. Makanya kita perlu waspada terhadap ternak kita yang dalam masa kering pun harus kita lakukan pencegahan, ataupun kalau ada yang sakit segera kita obati. Nah, karena ini penyakit bakteri, ya, yang jelas masih bisa disembuhkan dengan antibiotik. Ya. Nah, antibiotiknya memang banyak yang sudah dipakai, tapi yang lebih spesifik nanti bisa pakai linkospektin ataupun doxycycline ataupun chloramphenicol. Tapi chloramphenicol ini agak dibatasi ya penggunaannya. Nah, tapi juga ada mastitis yang mungkin disebabkan karena kuman atau bakteri Streptococcus, ya masih sensitif pakai menggunakan penisilin. Nah, tapi untuk penanganan mastitis ini ya di samping antibiotik dan pengobatan, ya dalam hal penanganan pengobatan dengan antibiotik juga perlu disupport dengan dexamethasone ataupun anti radang yang juga antihistamin agar mempercepat proses terjadinya penyembuhan dari keradangan ini. Jadi memang yang utama adalah dikasih antibiotik ya per kuartir, atau per kuartir ini nama lain dari ambing yang kan susu sapi ini terdiri dari biasanya ada 4 kuartir ya biasanya dari 4 ya, itu yang perlu kita terapi dengan antibiotik khusus ya, bisa dimasukkan ke kuartir ataupun memang injek langsung di intramuskuler dari sapi yang terkena mastitis. Nah, karena penularan penyakit ini ya umumnya karena kontak langsung ya, artinya dari tangan si pemerah, juga kadang menggunakan lap yang berganti-ganti tanpa diberikan disinfektan. Ya, juga perlu proses kalau di sapi perah sekarang kan sudah modern ya, itu juga pakai alat-alat pemerah otomatis yang mekanik ya, itu juga perlu disterilkan dengan disinfektan. Ataupun kalau sudah selesai setiap melakukan pemerahan atau mungkin di minum pedetnya ya, kita pakai lap bersih, kemudian kita celup kuartirnya dengan larutan iodin 1%. Itu juga salah satu cara untuk mencegah penularan dari sapi yang satu ke sapi yang lain yang terkena mastitis ya. Karena sapi yang terkena mastitis itu ada 3 itu, makanya yang ada yang akut, subakut yang tidak mungkin menunjukkan gejala-gejala yang dapat langsung dilihat, atau yang bahkan kronis yang tidak sama sekali menunjukkan gejala tapi kualitas susunya yang menjadi perubahan, ya itu yang perlu kita waspadai dengan ya intinya harus kita melakukan biosecurity yang ketat ya. Nah, biosecurity yang ketat ini tidak hanya masalah semprot-semprot aja. Biosecurity itu kan lebih umum lagi juga. Perlu penanganan vektor penyebar juga bisa ya. Seperti halnya lalat. Lalat ini adalah salah satu vektor yang menyebarkan kejadian mastitis di suatu peternakan. Mungkin pada lain kesempatan kita bisa bahas mengenai pengendalian vektor ataupun fly control di dalam peternakan. Mungkin akan kita bahas sendiri di lain kesempatan. Bagaimana sih caranya kita agar efektif mengendalikan lalat ya. Lalat memang sudah umum ada di peternakan.
kita tidak bisa membersihkan 100% tidak ada lalat di dalam kandang kita, itu mustahil. Tapi bagaimana kita menekan jumlahnya itu tidak sampai melebihi overpopulasi yang akhirnya mengganggu produktivitas ataupun masyarakat lingkungan sekitar. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi obat lalat bukannya obat dewa yang akan mengakhiri permasalahan, tapi hanya sebagai kontrol agar lalat itu juga jumlahnya tidak overpopulasi atau tak terkendali sehingga menyebabkan kerugian bagi ternak kita maupun lingkungan masyarakat sekitar ya. Misalnya ini adalah lalat adalah kasus sosial. Jadi obat lalat itu bukan obatnya untuk lalatnya, tapi sebenarnya untuk menghindari kasus-kasus sosial. Ya, itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau di sapi yang kayak kita gini dok, sapi pedaging gitu, kan biasanya menyusui anaknya, itu juga bisa menyebabkan penyakit mastitis juga dok. Ya, kalau secara ya namanya di dalam kandang kan tidak bisa kita menjamin 100% bersih ya. Kadang itu tadi mungkin dari lalat tetangga, dari peternakan sapi perah yang mampir ke peternakan sapi potong juga bisa. Nah, itu kan ini kan kita perlu waspada, artinya tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi mastitis di sapi potong betina kita ini. Karena juga mungkin pada saat si pedet ini menyusu ataupun kondisinya lagi nggak fit ya, atau kotor sekali karena di kandang belum dibersihkan kotorannya, sehingga kuman bisa masuk ke dalam kuartir saluran kelenjar air susu ini. Jadi ya tetap bisa kemungkinan. Ya walaupun yang lebih sering terjadi adalah di sapi perah, tapi ya kita tidak menutup kemungkinan, namanya sama-sama sapi yang menghasilkan air susu dari kelenjar air susu. Ya kemungkinan terjadi mastitis itu bisa saja terjadi. Itu nanti penyakitnya itu berbentuk kayak luka atau kayak membesar gitu dok? Ya, jadi secara akut kalau mastitis secara akut akan ditemui ya gejala-gejala sapi yang ambingnya membesar ya, biasanya mungkin asimetris juga, mungkin ada dua-duanya sama-sama tapi melebihi ukuran normal semestinya ya. Sapi potong biasanya mungkin lebih kecil ya, tapi ini bisa besar sekali ya karena terjadi keradangan di situ. Nah, itu yang, tapi yang lebih memastikan lagi ada tesnya sendiri sebenarnya. Itu untuk memastikan bahwa ini terjadi mastitis di kelenjar air susu yang ada di ambing hewan ternak betina kita. Tapi yang lebih menonjol sekali adalah ya kualitas susunya itu, makanya kita untuk pemerahan pertama sebelum di susu anaknya pedetnya itu ya coba kita teliti ke dalam cup atau cup analisis ada sendiri juga. Jadi apakah kualitas susunya itu bagus, pecah atau ada bercak darah atau ada perubahan-perubahan ya yang kita bisa curiga sapi kita mengalami mastitis. Jadi kita lakukan cepat penanganan pemberian antibiotik ataupun supporting dengan memberikan anti radang atau antihistamin. Nah, kemudian nanti juga makanan yang kita berikan untuk pakan sapi itu juga biasanya kualitasnya harus lebih baik, karena pada saat itu kondisi ternak kita sedang tidak baik-baik saja sehingga perlu disupport dengan nutrisi yang baik. Nah, ini juga untuk supporting ini vitamin yang mungkin bisa kita berikan ya, mungkin yang umum sih memang Bekom ya, tapi yang lebih spesifik lagi adalah vitamin A sama E. Nah, ini yang perlu untuk
mempercepat proses penyembuhan, dan juga mineral-mineral yang istilahnya sangat dibutuhkan sekali pada saat terjadinya mastitis ini adalah mineral kobalt dan zinc ya. Itu juga bisa disupport lebih banyak atau dicukupi sehingga proses mastitis atau keradangan di kelenjar air susu ini bisa cepat pulih. Ya, itu yang bisa kita berikan solusi seperti itu. Tapi bisa menyebabkan kematian, Dok? Kalau mastitis sih ya bisa, cuman angkanya sangat kecil sekali ya, karena kalau nemen tidak sampai ditangani cepat ya bisa aja terjadinya komplikasi infeksi ya. Tapi ya kalau kita sudah mengetahui perubahan-perubahan organ kelenjar ambingnya besar, merah, terus kalau diraba panas, sapinya juga dipegang kesakitan. Ya itulah segera kita, kalau tidak bisa menangani sendiri ya panggil tenaga medis ya, baik paramedis atau dokter hewan yang ada di sekitar peternakan kita. Bisa ini, Dok, ke sapi jantan, menular ke sapi jantan. Ya, karena ini hanya pada hewan ternak yang menghasilkan susu ya, otomatis hanya terjadi pada sapi-sapi betina aja. Karena sapi jantan kan tidak menghasilkan air susu. Lukanya itu, Dok, di luka mastitis itu bisa dibersihkan pakai mungkin ada obat-obat alkohol atau apa biar nggak menjalar gitu. Bisa juga misalnya. Cuman ya tadi seperti untuk pencegahan pakai desinfektan ataupun iodin, larutan iodin 1% itu bisa dicelup ya, di masing-masing ambing partir dari ambingnya itu atau puting susunya itu bisa. Mungkin untuk luka lalu terjadi lecet ya, bikin salep ya. Kalau dari luar ya salep kulit. Tapi kalau yang di dalam mungkin ya itu tadi lewat injeksi antihistamin ataupun anti radang yang bisa kita berikan untuk meringankan gejala. Ada ini tuh kayak obat-obatan tradisional mungkin yang bisa diberikan. Kalau obat-obatan tradisional sih ya memang mungkin efeknya tidak akan secepat dari obat-obatan kimia ya. Tapi ya saya yakin masih bisa untuk memberikan terapi alternatif ya, seperti kunyit mungkin juga ataupun temulawak atau apa yang memang fungsinya sama sebagai anti radang, anti bakteri ya, fungsi. Tapi kembali lagi kita mengharapkan kasus mastitis ini cepat tertangani. Kalau nggak sampai tertangani lebih berlanjut ya nanti bisa terjadi pengafkiran hewan ternak kita karena ya terjadi perubahan morfologi ataupun fungsi dari ambing atau kelenjar mame atau kelenjar air susu itu, sehingga ya kalaupun dipelihara mau sapi perah ambingnya sudah nggak besar lagi ya otomatis produksinya hanya sedikit ya kita rugi kan. Makanya sebelum lebih lanjut lebih jauh ya sebaiknya segera ditangani oleh para medis atau dokter hewan yang ada di Tapi sekitar. untuk daging dan lain-lain kalau dikonsumsi manusia udah terkena mastitis. Kalau ini kan karena hanya menyerang ambing dan itu tidak bersifat zoonosis atau apa ya aman ya masih. Ya, cuman ya mungkin susunya juga nggak boleh. Ya kalau ambingnya kan jarang dikonsumsi manusia ya. Tapi ya kalaupun dikonsumsi nggak apa-apa, tapi tetap memperhatikan harus pematangannya benar-benar matang ataupun direbus 100 derajat berapa menit ya, istilahnya juga memenuhi standar seperti layaknya daging yang layak konsumsi gitu. Yang jelas penyakit ini tidak ada kekhawatiran bisa menular ke manusia ataupun istilahnya
sangat berbahaya ya. Hmm. Ya hanya dari segi kerugian ekonomi aja, misalnya. Produktivitas dan kualitas indukan kita juga akan mungkin kalau sampai terserang matistis, mungkin kalau beranak lagi atau mempunyai pedetnya akan kekurangan susu di lain kesempatan selanjutnya kalau kita penanganan mastis ini tidak optimal, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi yang bisa kita sampaikan guys. Mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyain di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman juga like, komen, dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Cinta kehidupan banyak di Escafam yang memberikan kesehatan dan kesuksesan oleh sang semesta. Gimana nih guys, kalian udah
dengerin kan kita lagi ngapain aja nih. Tadi kita habis membahas seputar penyakit yang biasanya menyerang sapi kalian ya, yaitu penyakit apa nih? Penyakit mastitis ya guys, penyakit mastitis nih. Jadi penyakit mastitis tadi kan sudah jelasin nih sama dokter Faisal. Gimana nih? Informasinya cukup menarik bukan? Jika kalian memang ingin bertanya seputar kesehatan hewan ternak, boleh banget kalian langsung bertanya ke kita. Kalian bisa langsung bertanya ke GSK Farm. Nah, guys, jadi aku mau jelasin nih, ada apa aja sih di GSK Farm itu? Di GSK, anak GSK Farm adalah konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata melainkan realita. Di sini aku mau jelasin ke kalian ya. Oh, di GSK Farm itu ada beberapa Jadi guys, yang ada di GSK Farm ini, jadi teman-teman yang mau ke sini nih, boleh banget sama kita. Jadi kalau udah di GSK Farm ini, karena GSK Farm ini salah satu konsultan peternakan terbaik, jadi teman-teman bisa investasi nih melalui GSK Farm. Jadi investasinya itu bisa melalui program Sultan. Program Sultan ini mulai kalian invest ataupun kalian bisa jadi kalian bisa invest ke kita
Nah, kalau udah invest atau titip dana 100 juta, ini nanti kalian bisa dapetin profit sebesar 100.000 per bulannya nih. Kurang apalagi nih yang mau investasi ikut ke Eskava nih bisa dapetin profit 100 juta. 500.000 per harinya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir nih yang mau investasi ikut program Sultan nih 100.000 nih. 100.000 500.000 per bulan itu bisa kalian dapetin dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu total yang kalian dapat tuh 6 juta ya guys. Tuh, terus juga nih yang mau bertanya nih seputar mungkin peternakan ya guys. Mungkin kalian mau bertanya seputar peternakan dan lain-lain. Boleh banget nih kalau mau investasi bisa melalui mitra usaha juga nih. Mitra usaha nih. Mitra usaha ini, mitra usaha ini nih yang juga membantu kalian ya guys, membantu kalian untuk menjadi peternak. Kalau kalian ikut program mitra usaha ataupun kalian ikut program Sultan ini nanti akan memberikan investasi ke kalian nih melalui program Sultan ini. Nanti kalian itu akan investasi secara mandiri dan juga investasi yang aman, terus juga eh, nggak bakalan yang namanya tipu-tipu kalau mau investasi pakai program Sultan ini. Terus juga keuntungan yang didapat nih juga murah, keuntungannya cepat. Nah, kalau mau investasi ini mudah banget. Kalau mau investasi nih, kalian bisa investasi Sultan sama yang mau investasi Sultan ini, kalian tinggal aja hubungi aku. Terus juga kalian bisa langsung TF ke kita 100 juta. Nanti akan kita apa namanya? Akan kita akan kita bantu nih, akan kita bantu untuk teman-teman yang mau ikut program kita tuh. Jadi mudah banget nih yang mau ikut program Sultan nih, keuntungannya juga banyak banget kan. Langsung aja buat teman-teman segera kalian hubungi kita, langsung aja kalian hubungi kita. Terus juga yang mau ikut program mitra usaha nih, kalian nanti nggak bakalan dilepas guys, kalian akan dibantu sampai kalian bisa menjadi peternak sukses. Pokoknya kalau kalian ikutin program kita, yang program ini apa namanya program mitra usaha sama program Sultan, pastinya kan akan didampingi guys. Kalian akan didampingi terus maksudnya
didampingi terus sama tim kita. Nah, langsung aja guys yang mau ikut program mitra usaha ini, nanti kalian akan dibantu nih menjadi peternak sampai kalian benar-benar bisa menjadi peternak sukses. Terus juga nanti kalian akan dibantu sama tim kita, akan dibantu menjadi peternak, akan dibantu untuk menjadi peternak sukses pokoknya. Terus juga yang mau titip sapi nih, titip sapi bisa gratis. Titip sapi ini kalian nanti bisa dapetin gratis. Kalian nanti bisa dapetin gratis titip sapi. Terus juga kalian bisa kalau kalian beli di kita secara online maupun offline, terus beli banyak, kita juga semakin murah. Pokoknya kalau sama GSK Farm kalian akan selalu dimudahkan sama GSK Farm gitu ya guys. Pokoknya langsung aja tanpa tanpa cepet-cepetan, pokoknya langsung aja kalian yang belum nih langsung aja kalian WA ke kita atau kalian bisa chat kita, nanti kita akan bantu registrasi atau pembelian pengiriman seluruh dimana misalkan kalian tak perlu khawatir, mudah banget kalau sama telepon. Kalian tinggal duduk aja di rumah menunggu apa nih menunggu profit aja pokoknya. Kalian jangan khawatir juga yang mau ikut program ini, terus juga yang mau ikut titip sapi ini langsung aja, atau mau belajar seputar peternakan nih teman-teman. Seputar peternakan, kalian mau belajar seputar peternakan nih boleh banget. Kalian mau rekreasi di GSK Farm bareng kita, yang mau belajar seputar peternakan langsung aja kalian chat kita.
aja chat kita, nomor kita ada di WA, udah aku kemarin WA-nya, langsung aja kalian hubungi aku pokoknya guys. Terus juga nih yang mau rekreasi bisa dilihat nih, nanti kita bisa bermain sambil belajar, terus juga melihat hewan ternak di sini. Pokoknya belajar happy happy lah guys sama kita pokoknya. Langsung aja guys, langsung cepet-cepetan nih hubungi kita, langsung cepet-cepetan hubungi kita aja. Langsung aja buat kalian hubungi aku. Teman-teman juga nih yang ada di YouTube nih, mungkin ada pertanyaan nih, baru banget nih ditanyain. Jangan khawatir juga ya guys. Kalau kalian ke sini kita bakalan ngasih ke kalian servis yang bagus guys. Nah, nanti kalian akan dilayani dengan orang kita langsung atau dengan teman-teman kita. Pokoknya langsung bersama tim yang ada di apa. Jadi supaya mau titip sapi, kalian nggak perlu khawatir karena tim kita nih yang akan menjaga sapi-sapi kalian. Seperti itu. Pokoknya mudah banget guys yang mau jadi top, yang mau jadi mitra usaha di SK Farm guys. Langsung aja cepetan hubungi kita.
Nah guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.